Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, gerakan kebaikan haruslah menjadi suatu yang harus kita pikirkan di dalam aktivitas kita, di dalam setiap kesempatan kita. Haruslah kita berpikir kebaikan apa yang bisa kita berikan pada banyak orang di depan sana. Dan ingat, kebaikan itu tidak mesti harus dengan harta. Kebaikan bisa berupa dengan nasihat, kebaikan itu bisa berupa dengan ilmu. Hatta kita hanya bisa mengajarkan alif ba ta kepada seorang, maka ajarkanlah Iqra 1, Iqra 2 sampai Iqra 6. Tidak masalah. Atau kita bisa mengajarkan tentang masalah kebaikan satu hal saja. Misalkan makan dengan tangan kanan saja. Itu adalah kebaikan. Maka lakukanlah nasihat-nasihat kebaikan itu. Tetapi jika kita bisa memberikan kebaikan berupa harta, materi pada banyak orang, itu lebih berdampak lebih besar lagi. Karena kita tahu bahwa pada hari ini betapa banyak orang susah di sekitar kita, harga semua bahan pokok melambung tinggi, dan tentunya jika Allah memberikan kita hari ini kelebihan rezeki, maka berbagilah dan jangan tunda-tunda berbuat kebaikan. Di dalam surat Hud ayat 117 Allah Ta'ala berfirman bahwa A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim wa ma kana rabbuka liyuhlika qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim sedangkan penduduknya orang-orang yang berbuat baik, yakni saling menasihati. Dan Allah tidak akan membinasakan mereka sampai perbuatan merusak di bumi telah menjadi sifat mereka. Dan juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dan Daraqutni, Rasulullah SAW mengatakan bahwa wa khairun nasi anfa'uhum linnas, dan sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Maka itu teman-teman semuanya, mari mulai sejak hari ini kita selalu melakukan gerakan kebaikan dimanapun kita berada, dan apa yang bisa kita lakukan dengan kebaikan itu, maka lakukanlah dengan harta kita, dengan pikiran kita, dengan tenaga kita, dan jangan menunda-nunda gerakan kebaikan, karena kita tidak tahu kapan Allah matikan kita. Dan tentunya yang paling utama, orang yang meninggal adalah bekal apa yang dibawa ketika orang itu meninggal. Tentunya tidak lain adalah amal-amal kebaikan, amal-amal ibadah. Ya, kita tahu bahwa sholat kita pasti tidak sempurna. Puasa kita tentu tidak ada yang sempurna. Dan apalagi kaitan dengan orang yang belum menunaikan ibadah haji dan semisalnya. Maka gerakan-gerakan kebaikan itulah yang bisa menambal kekurangan-kekurangan kita, menutupi kekurangan-kekurangan kita, sehingga kita nanti dipanggil oleh Allah nanti dalam keadaan yang berlimpah kebaikan, berlimpah pahala. Tapi ingat, nasihat yang pernah saya sampaikan di materinya terdahulu, bahwa penghalang-penghalang rizki, penghalang-penghalang masuknya kita ke surga harus juga kita perhatikan. Masalah hutang apakah masih ada? Masalah kezaliman apakah masih ada? Nah, jika itu kita hilangkan semuanya, maka pahala kita yang kita capek-capek berbuat kebaikan dan kita beramal, dan kewajiban-kewajiban itu tidak berkurang lantaran kita membayar utang-utang kita, membayar kezaliman kita. Dan nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita menjadi pribadi yang muflis, pribadi yang bangkrut karena amal-amal kita habis untuk membayar hutang dan membayarkan kezaliman kita. Kezaliman tidak hanya karena sifat atau perbuatan fisik, tapi juga mungkin kezaliman karena lisan kita, yang karena sebab lisan kita ada orang yang tersakiti.